wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا ومولانا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan ngaji bareng, talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, yang membawa buku barangkali terakhir sampai bab berapa? Ada nyatat? Bab 2. Ya. Insyaallah Ramadan penuh berkah. Mudah-mudahan selama Ramadan kita semakin dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadi madrasah, menjadi sekolah bagi kita untuk taqarrub, untuk senantiasa menjaga diri kita supaya selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tarawihnya menjadi latihan bagi kita setelah Ramadan untuk untuk selalu menjalankan sholat malam. Kalau di fatwa tarjih, sholat Ramadan itu statusnya sama dengan sholat malam, sehingga setelah sholat tarawih tidak ada sholat tahajud karena sama. Bedanya tahajud itu di luar Ramadan, tarawih itu di dalam Ramadan. Ini menurut Muhammadiyah. Dalilnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, maka ketika dia melakukan qiyam Ramadan itu karena iman dan untuk mencari ridha Allah, insyaallah ghufira lahu min dzambih, akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Bedanya kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Dalilnya firman Allah juga, kalau yang tadi hadis Nabi, wa qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam waktu yang sedikit. Jadi tidurnya sedikit, sebagian lagi untuk digunakan untuk qiyam lail. Tapi kalau di Ramadan namanya qiyam Ramadan, kalau di luar Ramadan namanya qiyam lail. Ini menurut fatwa tarjih. Menurut mazhab Syafi'i ada bedanya antara qiyam Ramadan dengan sholat
malam, termasuk mazhab Hambali. Ya. Mereka berpendapat qiyam Ramadan ini adalah sholat sunnah khusus yang dilakukan di bulan Ramadan. Dalilnya juga khusus, yaitu man qoma Ramadan, yang disebut dengan istilah qiyam Ramadan. Sementara tahajud itu menggunakan dalil lain, yaitu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam ini fatahajjat bihi, bermunajatlah atau bersolat tahajudlah gampangnya, sebagai solat sunnah nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan Anda melaksanakan solat malam, solat tahajud ini, derajat Anda dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah yang lain, qumil laila. Kum, kata kum itu maksudnya bangun, dan bangun itu dilakukan ketika kita sudah tidur. Sehingga di mazhab Syafi'i dikatakan yang namanya sholat malam itu wajib dilakukan setelah tidur, meskipun hanya sejenak, meskipun hanya sebentar. Jadi sholat taraweh setelah itu nanti tidur sejenak, atau tidur sampai katakanlah jam 1 malam, jam 2 malam, bangun jam 3 malam, bangun kemudian sholat tahajud dengan dalil wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka di Saudi, di Mesir biasanya setelah salat tarawih nanti malam jam 1 itu pada ke masjid lagi untuk melaksanakan salat tahajud berjamaah. Dalam hadis Nabi tidak ada yang namanya salat tarawih, tidak ada, adanya qiyam Ramadan. Tidak ada yang namanya tarawih. Tarawih itu dari kata-kata tarwihatun, tarwihatani, tarawih. Tarwihatun itu artinya istirahat. Tarwihatani namanya 2 kali istirahat. Tarawih banyak istirahat. Kenapa disebut salat tarawih? Karena setiap 4 rakaat itu istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat. Kalau di Muhammadiyah 2 kali istirahat, sehingga 2, 3-nya kan sudah ketwitir. Maka bukan tarawih namanya, tarwihatani. Kalau orang Muhammadiyah itu kita tidak salat tarawih, tapi tarwihatani. Tapi lebih tepatnya kita itu salat qiyam Ramadan, karena kita menggunakan dalil man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dari Muhammadiyah salat tarawih enggak. Salatnya apa? Qiyam Ramadan. Salat tarawih itu mereka yang jumlah rakaatnya 20 rakaat atau 46 rakaat atau 46 rakaat atau lebih dari itu. Karena setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, ya kan 8, 12 istirahat. Lebih dari 3 namanya tarawih, bukan tarwihatan. Nah, kalau kita baru tarwihatan, bukan tarawih. Nah, kalau orang-orang yang 23 rakaat itulah mereka yang melaksanakan sholat tarawih. Nah, kita namanya kita sholat qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Di dalam hadis katakan bahwa yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan qiyam Ramadan baik di dalam Ramadan atau di luarnya tidak lebih dari 11 rakaat. 11 rakaat. Namun kemudian menurut Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, ini mungkin terkait ini sudah sering dibahas ya. Saya sekedar ngulang saja. Sekedar ngulang-ngulang, berulang-ulang mungkin. Di dalam kitab Majmu' Fatawanya itu Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab itu ketika pada bulan Ramadan itu melihat orang salat qiyam Ramadan itu di masjid pisah-pisah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salat qiyam Ramadan hanya 2 kali di masjid, hanya 2 kali. Setelah itu hari pertama qiyam Ramadan ada jamaah sedikit, hari kedua yang datang banyak, hari ketiga masjid full. Maka Rasul takut khawatir qiyam Ramadan itu nanti dikira wajib, maka kemudian tidak pernah melaksanakan lagi qiyam Ramadan di masjid. Melaksanakannya di mana? Di rumah masing-masing. Hingga kemudian pada masa Abu Bakar juga masih demikian. Pada masa Umar bin Khattab inilah kemudian orang terpencar-pencar, maka Umar punya ide, sekiranya ini dikumpulkan jadi satu menjadi sebuah jamaah kayaknya indah. Kemudian Umar meminta Ka'ab untuk menjadi
imam salat taraweh setelah melihat orang jamaah bagus banyak sekali, Umar mengatakan khairul bid'ah atau ni'mal bid'ah hadhihi, seindah-indahnya bid'ah itu ya seperti ini. Jadi kata Umar, seindah-indahnya bid'ah itu seperti ini. Inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh Imam Syafi'i dan oleh mazhab-mazhab Syafi'i, terutama juga oleh Is Ibnu Abdus Salam dalam buku-bukunya, dalam karya-karyanya, yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu dibagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah. Bid'ah hasanah dan bid'ah yang tidak baik atau yang bid'ah dalalah. Ya. Hasanah itu adalah bid'ah-bid'ah yang ada landasan dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang dolalah itu membuat hal-hal baru yang tidak pernah tercantum di dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab ini melaksanakan sholat tarawihnya sebanyak 23. Meskipun ini riwayat ini juga macam-macam ya, karena ada riwayat lain yang mengatakan Umar hanya 11. Tetapi menurut Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu Umar bin Khattab melaksanakan sholat tarawih itu 23 rakaat. Kemudian di bagian akhir Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang membatasi jumlah sholat tarawih faqad dhalla, sungguh ia itu telah sesat. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya jumlah rakaat sholat tarawih itu tak terbatas, terserah kemampuan kita masing-masing. Apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dapat dijadikan sebagai hujjah, sandaran dalam istihad? Di sini berlaku hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian itu selalu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa ar-rasyidin ada berapa? 4. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Artinya setiap amal perbuatan apapun itu yang terkait dengan peribadatan yang ada contohnya dari 4 sahabat ini, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali karamallahu wajhah, itu dapat digunakan, dapat dijalankan dan dapat dijadikan sebagai hujjah syar'iyyah. Para ulama usul mengatakan hal-hal yang terkait dengan peribadatan yang dilakukan oleh para sahabat itu statusnya marfu', statusnya dia itu pasti ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sekiranya tidak ada contoh pasti sahabat mengetahui maksud dari tujuan ibadah itu, karena sahabat tidak akan pernah melakukan kreasi, menciptakan, membuat hal-hal baru terkait perkara ibadah, karena sahabat tahu persis hadis Rasul, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Siapa yang berbohong dalam urusan agamaku, termasuk apa? Menciptakan hal-hal baru di dalam agama atau yang disebut dengan bid'ah itu, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, maka siap-siap dia itu punya tempat duduk di mana? Di neraka. Jelas sahabat nggak akan mungkin melakukan perbuatan bid'ah. Maka sekiranya ada perilaku-perilaku dari para sahabat, meskipun tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara-perkara itu terkait dengan peribadatan, maka ia boleh untuk dilakukan dan dapat dijadikan sebagai hujjah, apalagi jika perkara itu menjadi kesepakatan ijma' di antara para sahabat. Sekiranya 23 rakaat ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu sahabat-sahabat lain akan menolak, akan mengkritisi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tapi ternyata tidak, maka ini dapat dijadikan sebagai hujjah. Maka terkait hal ini kita sebagai Muhammadiyah tidak
diperbolehkan untuk kemudian mencela atau bahkan mengatakan bid'ah terkait mereka yang menjalankan sholat taraweh 23 rakaat. Kenapa kita 11 rakaat? Karena kita menggunakan hadis Aisyah. Kenapa mereka 23? Karena mereka menggunakan asar dari para sahabat. Dua-duanya dapat dijadikan sebagai sandaran, dapat dijadikan sebagai hujjah syar'iyyah. Meskipun namanya kalau di Muhammadiyah bukan taraweh lagi, tapi qiyam Ramadan. Karena taraweh itu 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, kita baru 2 rakaat istirahat, berarti kita baru tarwihatani, belum taraweh. Nah, hal yang terpenting yang perlu diperhatikan, baik 23 rakaat, baik yang 11 rakaat, adalah bahwa ketika kita menjalankan salat taraweh atau qiyam Ramadan itu harus memperhatikan syarat rukunnya. Sering sekali sholat 11 rakaat dibanding dengan 23 rakaat ternyata selesainya lebih cepat yang 23. Padahal semua mazhab, baik mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, semuanya sepakat bahwa rukun sholat itu diantaranya adalah tumakninah. Maka sholat yang tumakninahnya itu tidak tergapai, tidak tercapai, sholatnya tidak sah. Ini penting sekali. Saya sebelum Ramadan di masjid Teratep, di masjid tempat saya sudah ingatkan itu, agar imam itu tidak egois ketika menjadi imam sholat taraweh. Artinya apa? Ketika dia rukuk, dia harus memperkirakan apakah seluruh makmum sudah rukuk atau belum. Karena ketika dia rukuk kok makmumnya itu masih baru gerak, dia sudah iktidal, dia egois. Karena kasihan makmumnya, ketika makmumnya tidak sempat untuk tumakninah, maka makmum menjadi tidak sah sholatnya. Barangkali imamnya sah karena dia sudah tumakninah. Karena batas minimal tumakninah adalah mengucapkan lafaz subhanallah. Subhanallah. Tapi kalau tidak, ini menjadi tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali pula yang terjadi adalah ketika imam itu melaksanakan sholat dengan cepat, maka terjadi balapan antara imam dengan makmum, sehingga sering terjadi si makmum mendahului imam dari sisi gerakan. Ketika ini terjadi, maka jamaahnya menjadi berantakan. Tidak sah seorang makmum mendahului gerakan imam, sholatnya enggak sah. Karena di dalam hadis dikatakan ju'ilal imamu liyu'tama bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, baru kamu takbir. Jangan sekali-kali takbir sebelum imam takbir. Sekiranya imam sudah rukuk, farka'u, maka rukuklah. Dan jangan rukuk sebelum imam rukuk. Maka hindari yang namanya balapan ini. Kadang saya anehnya begini, sholat cepat-cepat itu diburu opo nul, maksudnya dikejar sama apa, mau ngapain gitu. Wong setahun sepisan Ramadan 12 bulan cuma 1 bulan, kok cepet-cepetin ngopo? Mending atayat Fatihah belum kelar juga udah baru rukuk, belum sampai rukuk sudah iktidal, kita belum membaca subhanallah. Itu diburu opo ngono. Mbok salat ki sing tenang santai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pelan dulu, santai. Jadi kita sholat tuh menghayati. Lah kalau cepet-cepet sih dihayati opo gitu. Khusyuk nang ndi ngono lho. Enggak sempet. Kita sholat itu bacaannya didengerin, dihayati, khusyuk, sehingga sholat itu ada pengaruh. Habis sholat itu tenang, alhamdulillah. Neng ati ki ayem ngono lho. Bukan habis sholat
Oh, ki bar balapan berarti kejar anjing apa piye gitu kan. Iya. Ya, habis waktu tenang tuh. Toh ternyata kalau kita lihat habis sholat kadang masih ada kultum. Mana yang lebih baik? Sholatnya apik apa kultumnya sing suwe? Ya dua-duanya kan gitu. Tapi maksudnya ya mbok ya sholatnya kan sing diapikke ngono lho. Karena qiyam Ramadan itu ya dalam 12 bulan ya hanya sebulan itu doang gitu. Hanya sekali itu aja gitu. Jadi diseriusin lah. Sholatnya sing bener. Jangan buru-buru. Tenang, santai, jangan balapan. Daripada berantakan. Saya sering lihat itu makmumnya akhirnya i'tidal duluan, sujud duluan. Nah ini enggak sah ini. Terus enggak rapi, mestinya kan rapi. Allahu Akbar, ruku, makmum ruku, Allah. Rapi enak itu loh. Mencerminkan kita itu disiplin, tenang, khusyuk. Wah, mumetnya. Ya, pusing kita itu. Kalau di Arab sana, ya di Arab sana, di Al-Azhar namanya, di Al-Azhar itu 23 rakaat, tapi di Mesir secara umum 11. Cuma di Masjid Al-Azhar dan beberapa masjid sekitarnya 23. 2 jam. 2 jam. 2 juz. Jadi 8 rakaat itu 1 juz, nanti 10 rakaat berikut ya 1 juz lagi. 2 juz. Nanti tanggal 27 itu ada namanya Nuzulul Quran. Nah, kalau kita Nuzulul Qurannya tanggal berapa? 17 ya. Kalau di Arab sana tanggal 27. Kalau mulai Nuzulul Quran itu nanti lama lagi itu. Apalagi kunut, setengah jam kunut. Nah, kunut itu gini, amin, amin. Kunut itu dibagi dari 2. Yang pertama doa terkait dengan sana. Sana itu puji-pujian kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Biasanya mereka itu bukan amin. Ya Allah kan bukan permintaan. Wa innaka lahamidum majid. Ya Allah, puji-pujian kepada Allah. Jadi memuji Allah tok sebelum kita meminta itu 1/4 jam sendiri itu. Antar Rahman, Antar Rahim, Antal Malik, Antal Qudus, Antas Salam, Antal Mu'min, Antal Muhaimin, Antal Aziz, Antal Jabbar. Makmumnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu sana. Jadi kunut itu sananya itu 1/4 jam sendiri. Baru setelah itu tolab. Tolab itu meminta. Ya, meminta kepada Allah baru. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika. Itu setengah. Wah lama sana itu. Tapi khusyuk. Nanti kalau sudah terkait dengan neraka, Allahumma najjina minan nar, Allahumma najjina minan nar. Nangis semua jamaah itu. Allahumma najjina min azabil qabr. Nangis semua. Nanti balik kalau dalam kondisi sekarang, ketika Palestina sedang dibantai, sekalian tambah kunut nazilah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dammiril Yahud, dammiril Yahud, fa innahum a'da'aka a'da'ad din. Allahumma farij jam'ahum wa shaddid syamlahum wa zawil dawlatahum wa ja'al amwalahum ghanimatan lil muslimin. Nangis semua itu sama. Jadi sholat khusyuk gitu loh. Habis sholat itu tenang, masih kayak terasa itu masih sesenggukan itu masih enak, meskipun 2 jam itu nggak kerasa itu. Neng kene sholat 23 5 menit rampung gitu. Sholat sab opo itu. Ya, jadi perbaikilah sholat kita itu. Karena kalau kita baik sholat kita itu akan punya implikasi terhadap amal-amalan kita terkait dengan perilaku kita. Orang yang sholatnya baik, insya Allah di luarnya juga baik. Makanya sholat itu yanha anil fahsya'i wal munkar, bisa menghindari kita dari perbuatan keburukan dan kemungkaran. Kalau apa? Kalau sholatnya benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar ya repot juga gitu. Maka perbaiki sholat kita termasuk juga dalam taraweh kita. Kalau di Mesir itu, nah ini saya kasih sedikit yang
yang apa namanya terkait nuzulul Quran kok mereka tanggal 27. Kita kok tanggal 17 ya kan. Dalile apa bisa bedone adoh. Nek 17 18 kan cerak. Ini 17 kan 27 kan adoh. Menurut tafsir Kemenak, nah ini saya agak lupa dia rujukannya kemana itu. Tapi ada rujukannya. Bahwasanya mereka memilih tanggal 17 Ramadan itu karena ayat Al-Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun tanggal 17 Ramadan. Maka ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan untuk memperingati malam nuzulul Quran. Jadi ayat yang pertama kali turun. Sementara kalau di Timur Tengah sana, termasuk di Mesir, yang digunakan bukan ini, tetapi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Nah, ini yang khilaf antar ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan di tanggal-tanggal ganjil setelah 10 terakhir. Ayat 21, 23, 25, 27, 29. Dan yang dikuatkan oleh para ulama dari tanggal-tanggal ganjil ini yang paling dikuatkan adalah tanggal 27. Maka kemudian mereka memperingati malam nuzulul Quran itu pada tanggal 27. Maka pada tanggal 27 itu biasanya sholat tarawihnya paling lama. Suwe 2 jam, 3 jam sholat tarawih. Iya, lama. Kenapa? Supaya kita hitung ibadahnya itu lebih khusyuk, lebih serius. Dan kita kunutnya kenapa lama? Mumpung tanggal 27 diharap mudah-mudahan pas malam Lailatul Qadar maka kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang doa yang singkat padat mencakup semuanya daripada panjang-panjang, cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis itu semua doa mencakup situ. Dunia baik, akhirat baik. Apa meneh? Itu sudah mencakup semuanya itu. Baik dunia itu apa? Rezeki banyak, ya kan? Bahagia, sehat, anak Arab sekolah, iso sekolah, sarjana S1, S2, S3, dagang lancar, tani hasilnya api. Kan api di dunia ini. Bojone soleh soleha, ayu tenan. Ya kan? Akhiratnya dilalai selamat. Masuk surga, di alam kuburnya selamat dari fitnah kubur, di siratnya selamat, di mizannya selamat. Nah ini doa, makanya Rasul dulu kalau tawaf, doa yang sering dibaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja diulang-ulang sama Rasul. Tawaf itu doa yang diulang-ulang itu aja. Karena itu yang paling mencakup. Itu udah pendek tapi udah semuanya. Maka para ulama menyebutnya dengan istilah doa sapu jagat, saking mencakupnya semuanya. Nah, jadi doa itu yang dipanjatkan di malam Lailatul Qadar. Kalau sekiranya kita doa panjang-panjang susah nggak hafal, udah itu aja. Dan doa tidak harus menggunakan bahasa Arab. Doa itu meminta. Berarti kalau meminta sesuai yang Anda butuhkan, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apapun, sesuai yang Anda butuhkan. Jangan doa pakai bahasa Arab ngapal 2 halaman, 3 halaman, tapi kita nggak tahu isinya apa. Ya Gusti Allah kan bingung karena ngijabahin, dia sendiri nggak tahu yang apa yang dia minta kan gitu. Apa yang saya kabulkan, dia juga nggak paham apa yang dia minta. Maka kalau doa paling baik, doa terbaik, doa yang sesuai dengan hati nurani kita. Kalau meminta sesuai apa kebutuhan kita, maka doa pakai bahasa kita, bahasa Jawa ya monggo, bahasa Indonesia monggo, bahasa Arab asal tahu maknanya monggo. Tapi kalau doa pakai bahasa Arab, kalau tidak tahu maknanya lebih baik pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya lebih kerentek. Karena doa itu dipanjatkan harus sepenuh hati. Kalau ingin doa kita mustajab dikabulkan oleh Allah,
cepat makbul, maka syaratnya kita itu ketika berdoa harus sepenuh hati. Sama persis ketika kita mau minjem duit, minjem uang, nuwun sewu, itu kan mohon maaf kita butuh ini, bisa enggak? Itu sepenuh hati, jangan cengengesan gitu kan. Ngutang cengengesan, serius pura kan itu. Yang mau ngasih pinjaman juga bingung, kamu mau pinjam atau ngapain kan gitu. Apa-apa yang mau pinjam uang orang Indonesia pakai yang mau minjem pakai bahasa Cina, orang paham kan? Kamu tuh ngomong apa kan itu? Ya sama, minta sesuatu ke Gusti Allah kita minta dengan bahasa Arab yang kita sendiri nggak paham apa yang kita minta gitu. Jadi gunakan bahasa yang baik, yang sopan, maka doa pun ada caranya. Maka para ulama membagi doa itu seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama tsana, yang kedua tolab. Jadi kalau berdoa itu supaya dikabulkan, kita itu memuji Allah dulu. Makanya kita kan doa hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Kan memuji Allah dulu. Kemudian bersalat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwasanya ad-du'a mahjubun, bahwasanya doa itu mahjub tertutup hatta yusalla alayya, sampai orang yang berdoa itu membaca sholawat dulu kepada saya. Jadi doa itu tertutup, langitnya tak terbuka kecuali kita baca sholawat dulu. Setelah baca sholawat, baca tahmid, baru kita masuk yang disebut dengan istilah tolab, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu etika di dalam berdoa. Baik lagi kalau kita lebih khusyuk menghadap kiblat dan lain sebagainya. Meskipun doa itu kapan dan dimanapun bisa, tapi yang penting harus serius, harus sesuai dengan hati kita, sesuai dengan permintaan kita yang baik-baik, dan Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Itu firman Allah sendiri, ud'uni astajib lakum. Ini firman Allah, berdoalah kepadaku astajib, pasti saya kabulkan, pasti dikabulkan. Hanya kabulan doa ini ada syaratnya. Salah satu syarat terpenting adalah ketika doa kita hendak ingin dikabulkan, makanan kita harus halal. Makanan kita harus halal. Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Kata Rasul fima ma'nahu, bahwasanya perbaiki, halalkan makananmu, maka doamu akan terkabulkan. Kalau doa-doa kita belum terkabulkan, mungkin ada harta haram yang masuk ke perut kita, maka hati-hati dengan makanan. Hati-hati, jangan sampai sekali-kali makan makanan yang diharamkan. Makan yang diharamkan bukan hanya daging babi, bukan hanya daging anjing, bukan. Bisa jadi pas dagang timbangannya tidak dipaskan, itu sudah jadi haram. Atau ada orang yang mestinya itu punya kembalian 500 perak, enggak kita kembalikan, ming 500. Menurut kita cuma 500, tapi itu menjadi harta haram. Nah, maka atyib mat'amaka, perbaiki makanan kita, takun mustajabad da'wah, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dikabulkan secara langsung atau ditunda. Tundanya mungkin tunggu sebulan, tunggu 2 bulan, tunggu setahun, tunggu 2 tahun, tunggu 7 tahun, tunggu 10 tahun. Lu kadang lama lu doa dikabulkan. Tahu Nabi Yakub ketika anaknya dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu tahu, meskipun saudara-saudaranya, anak-anak yang lain datang kepada Nabi Yakub nangis, wah ternyata dimakan sama serigala, ini bajunya dimakan serigala. Bohong kan? Nabi Yakub tahu dibohongin anak-anak saya. Tapi fasabrun jamil, sabar aja lah, sabar. Nabi Yakub tahu tapi sabar.
doa semoga anaknya diselamatkan, semoga dipertemukan, semoga diselamatkan, ketemunya kapan? Sejak anak kecil 5 tahun 6 tahun Nabi Yusuf ketemunya setelah Yusuf pemuda gantengnya minta ampun jadi menteri. Itu berapa tahun itu? Lama. Itu pada Nabi itu Nabi. Nabi itu doa langsung makbul, hadewe gitu. Jadi kalau kita saya doa kok nggak dikabul-kabulkan dong. Sudah kapan? Sudah sebulan. Baru sebulan. Ini seorang nabi sampai bertahun-tahun baru dikabulkan. Kan? Jadi ketika kita itu doa belum makbul itu selalu optimis. Doa terus sambil usaha, doa terus sambil usaha, doa terus karena pasti dikabulkan. Kapan? Entah, kita nggak tahu. Bisa jadi yang ketiga, bisa jadi dikabulkan dengan hal lain yang lebih bermanfaat buat kita. Allah kan lebih tahu. Kamu ini kalau tak kasih motor nanti kamu jatuh, mending tak kasih mobil saja. Lah kan gitu, malah dikasih yang lebih baik. Bisa saja. Timbang jungkel kan. Kasih mobil lebih bagus. Jadi diganti yang lebih baik, yang lebih maslahat bagi kita. Lebih baik itu bukan berarti secara materi lebih belum tentu. Kamu minta mobil nanti sombong, daripada sombong banyak dosa tak kasih motor saja kan gitu. Nah, itu Allah lebih tahu. Bisa jadi juga diundur kapan? Di hari kiamat. Tapi pasti dikabulkan. Di dunia enggak dikabulkan, pas di akhirat kasih rumah mewah. Coba kamu hambaku, wahai hambaku, coba engkau lihat ke langit, lihat langit. Masya Allah, kok ada istana megah sekali, itu punya siapa ya Allah? Ya itu punya orang yang bisa membeli. Siapa yang bisa membeli? Allah. Bagi hambaku yang selalu berdoa dan bersabar. Masya Allah, bersyukur sekali hamba Allah yang bisa berdoa, selalu berdoa dan bersabar. Dan itu engkau. Masya Allah, alhamdulillah kan. Dulu seumur hidup saya selalu berdoa dan sabar. Sampai meninggal dunia belum dikabulkan, ternyata dikabulkannya di sini. Kan itu. Maka doa itu butuh keikhlasan, butuh kesabaran. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan itu dikabulkan. Mudah-mudahan dikabulkan di dunia cepat. Setidak-tidaknya diberi yang lebih baik, setidak-tidaknya dikabulkan kelak di akhirat. Maka Rasul mengatakan apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Yang namanya doa itu otaknya ibadah. Jadi ketika kita doa, kita minta loh, padahal kita minta. Itu satu, kita beribadah. Yang kedua, karena itu ibadah, pasti mendapat pahala. Jadi kita doa, kita minta itu berpahala. Ya Allah, berikan saya rezeki yang halal, yang thayyib. Itu berpahala dan pahala. Baru doa gitu saja. Maka sering-sering berdoa, sering-sering meminta. Karena itu ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya pahala. Orang yang enggak pernah doa itu orang yang sombong karena merasa saya bisa, dengan diri saya bisa kok. Saya enggak butuh yang lain. Enggak butuh Tuhan, enggak butuh Allah, saya bisa sendiri. Kan gitu. Wong Rasul saja selalu berdoa. Rasulullah itu selalu berdoa. Waktu perang Badar, ketika melihat orang kafir jumlahnya 1000-an lebih, pasukan kaum muslimin hanya berapa? 300-an. Rasul doa itu sampai, kalau pakai serban itu gini, ya. Kalau kita gini ya, orang Indonesia kan kedinginan, serban ini kayak habaib ya, kayak habaib. Doa sampai sininya itu serbannya itu sampai ke sini sampai jatuh. Doa sampai ketiaknya kelihatan. Ya Allah, ini Rasul loh. Doanya luar biasa. Ya, doa itu serius. Rasul kalau doa itu sampai gininya itu kadang sampai istilahnya itu keteknya itu sampai kelihatan gitu. Ya Allah. Itu. Maka Rasul saja berdoa, meminta, padahal Rasul doa pasti dikabulkan. Jangankan doa, apa yang terdetik di hati saja Allah langsung paham, langsung tahu kan gitu. Itu pun masih doa. Nabi Yakub pun masih doa gitu kan. Nah, maka kita juga harus berdoa. Nabi Adam doa terkenal, doanya Nabi Adam sangat terkenal ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minadz zalimin. Jadi minal khasirin. Jadi Nabi Adam juga berdoa. Semua para nabi berdoa. Kalau doa sana itu pujian. Yang sangat terkenal itu doa Nabi Yunus.
Yunus kalau berdoa seringnya bukan minta, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah, bukan, tapi thana, pujian. Apa? Baca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Sering baca tasbih. Maka ketika Nabi Yunus ini dimakan oleh ikan paus, selamat laula apa? Innahu minal musabbahin ala bi tafibati ila yaumin yub'atsun. Sekiranya dia itu bukan orang yang sering bertasbih, tentu dia akan mati. Tentu dia akan ada di perut ikan sampai hari kiamat. Nah, jadi kita sering bertasbih pun bagian dari doa. Jadi kalau ingin sering selalu selamat dunianya, selamat dari berbagai bencana, selamat dari macam-macam, ikuti Nabi Yunus, sering baca subhanallah, 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 subhanallah. Tasbih itu doanya malaikat. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu tasbih. Termasuk hewan-hewan, tumbuhan dan lain sebagainya itu seringnya bertasbih. Bukan meminta sesuatu tetapi tasbih mereka. Bukan minta rezeki, enggak, malaikat enggak butuh rezeki. Bukan minta sehat, enggak, malaikat itu sudah dicatu oleh Allah. Kamu rukuk ya rukuk, kamu sujud ya sujud, gitu. Jadi enggak butuh, tapi mereka bertasbih. Maka tasbih itu doanya para malaikat. Nah, sekiranya kita sering bertasbih, itu diantara khasiat, orang Jawa bilang, khasiate itu adalah kita insya Allah diselamatkan dari berbagai macam bencana, diselamatkan dari berbagai macam kerusakan atau hal yang membuat mudarat bagi kita. Sering bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Tayyib, tidak terasa sudah jam 6. Sekiranya ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo. Kalau sholat jamaahnya yang tidak sah, sekiranya mendahului yang dia tidak dapat pahala sholat jamaah, jadi statusnya munfarid. Tapi kalau dia sampai tidak tumakninah, berarti sholat dia tidak sah. Kalau tidak sampai tumakninah, berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya yang orang tersebut. Ya, yang kedua, Ali karamallahu wajhah ini memang macam-macam ya pendapat para ulama ya. Pendapat para ulama, yang lainnya radhiyallahu anhu, tapi yang khusus Ali kok karamallahu wajhahu. Itu konon Ali ini memang sangat menjaga diri terutama dari sisi kehormatannya. Kalau berita-berita yang beredar, cuman saya tidak tahu berita ini apakah lemah atau kuat. Konon hampir tidak pernah melihat kemaluan dirinya. Sampai seperti itu. Nah, ini sehingga dia sampai disebut dengan istilah karamallahu wajah. Ala kulli hal, ini adalah sebuah julukan saja, doa saja. Itu hal yang biasa. Persis di dunia sufi sering mengatakan qaddasallahu ruhuhu. Qaddasallahu ruhahu. Nah, kalau kita membaca dalam buku-buku sufi itu biasanya selain radhiyallahu anhu, sering yang terkenal adalah qaddasallahu ruhahu. Di kalangan Sunni biasanya Imam Ghazali sering mengatakan itu. Kalau yang masyhur sesungguhnya di kalangan Syiah, qaddasallahu ruhahu itu masyhur. Mudah-mudahan Allah menyucikan, membersihkan jiwanya. Tapi kalau Ali karamallahu wajhah itu memang sekedar doa dan cerita-cerita yang masyhur yang seperti tadi yang saya sampaikan. Tapi apakah itu berita itu sahih atau tidak, itu yang saya belum mengetahui. Wallahu a'lam. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait sholat witir, terkait sholat id. Khutbah sholat id itu ada yang dua khutbah ya. Ada yang satu khutbah. Biasanya kalau di sini dua atau satu? Dua atau satu sini? Satu. Terus ada yang pakai takbir, jadi Allahu Akbar. Ini kan? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali yang khutbah pertama itu. Sini pakai enggak takbir? Oke. Jadi khutbahnya sekali dan pakai takbir. Ya. Kalau di mazhab Syafi'i, nanti saya sampaikan dengan yang fatwa tarsih. Kalau di mazhab Syafi'i itu
dua khutbah seperti sholat Jumat persis. Kemudian dibuka dengan takbir, yang pertama 7, yang kedua yang pertama 9, yang kedua 7, seperti sholat berarti. Tapi kalau di fatwa tarjih hanya satu khutbah tanpa bacaan takbir. Dan ternyata hadis-hadisnya dua-duanya ada. Kalau yang satu yang dua khutbah dan pakai takbir itu diriwayatkan Daruqutni, Ibnu Majah dan beberapa para imam hadis. Tapi oleh Muhammadiyah, Majelis Tarjih dianggap lemah sehingga menggunakan yang satu khutbah. Di kalangan ulama memang terjadi perbedaan pendapat. Di Mesir sendiri ada yang dua, ada yang satu. Ada yang dua, ada yang satu. Dan umumnya tidak pakai takbir. Sehingga nanti ketika ada yang khutbah Jumat, khutbah Id, kok dia itu satu khutbah tanpa takbir, juga ada sandarannya, ada hadisnya. Mau pakai takbir juga monggo. Dua khutbah pakai takbir juga, khutbahnya juga boleh. Itu sama-sama ada hadisnya. Kemudian untuk zakat fitrah itu yang mau pakai, kan ada dua pendapat ini. Zakat fitrah boleh pakai uang ya. Nah ini boleh pakai uang, boleh pakai beras, itu menurut madhab Hanafi, dan itu yang dikuatkan oleh Muhammadiyah. Tapi menurut madhab Syafi'i harus pakai qut balad atau makanan pokok negara tersebut, makanan pokok. Maka dasarnya apa? Disebut zakatul fitri, zakat fitr. Fitr itu artinya apa? Makanan. Makanya buka puasa itu namanya iftar dalam bahasa Arab. Iftar, makan. Zakatul fitri, zakat makanan. Idul fitri artinya pesta makan. Idul fitri artinya apa? Pesta makan, bukan kembali suci. Ini salah. Kalau kembali itu anda yang aud. Audul fitrah, baru suci. Kalau fitr itu artinya makan. Jadi Idul Fitri artinya apa? Pesta makan. Maka haram kemudian berpuasa di di tanggal 1 Syawal itu haram. Karena itu hari pesta makan. Makanya ada namanya zakatul fitri, zakat makanan. Untuk apa? Supaya orang yang nggak bisa makan tanggal 1 Syawal bisa makan. Intinya itu. Maka dari kata Idul Fitr, zakat makan itulah, maka mazhab Syafi'i makanan, nah kan zakat fitr. Emang kita bisa makan duit? Nah itu. Mungkin kita nggak bisa makan duit. Makannya kan makan. Makalah mereka wajib pakai makanan. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan intinya itu kan kita mengeluarkan sesuatu untuk dibelikan makanan kan gitu. Maka pakai uang pun boleh. Bedanya dengan zakat mal, kalau zakat mal itu hitungan harta ya yang dihitung. Kalau zakat fitr itu orang. Jadi kepala. Kalau satu keluarga ada 5 orang, berarti 5 orang yang dizakati. Entah dia itu bayi tetap dihitung. Termasuk bayinya kapan dihitung? Andai dia itu lahir malam Idul Fitri, malam ya, habis maghrib, habis isya, itu masih wajib mengeluarkan. Kecuali dia lahirnya itu setelah sholat Id, itu sudah nggak kena kewajiban. Tapi kalau sebelum itu dia masih kena beban untuk membayar zakat fitrah. Ukurannya itu, nih ada perbedaan sebenarnya. Kalau ukurannya mazhab Hanafi berapa mud itu? Itu ukurannya kalau dikilokan itu kisaran 3,6 kilo atau 3,5. Jadi kalau kita ingin pakai uang mengikuti mazhab Hanafi itu seukuran 3,5 kilo. Kalau 2,5 itu yang harus pakai yang mazhab Syafi'i, yang dia itu mewajibkan menggunakan makanan. Karena ukuran yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi itu beda. Ukurannya beda. Jadi kalau mazhab Hanafi itu ngukurnya itu 3,5, kalau mazhab Syafi'i 2,5. Jadi perbedaannya sekilo. Hanya memang ada beberapa mazhab Syafi'i yang membolehkan dengan uang, meskipun nggak banyak, tapi ada yang membolehkan. Maka kalau ingin mengikuti mazhab Syafi'i yang minoritas,
itu boleh mengganti dengan uang sejumlah 2,5 beras. Tetapi kalau kita ngikutin mazhab yang umum, mazhab Hanafi, kalau pakai uang mestinya ya kan kita ikut mazhab Hanafi itu. Berarti mestinya seukuran harta 3,5 kilo beras, bukan 2,5 lagi. 2,5 itu yang harus pakai makanan, itu yang mazhab Syafi'i. Yang membolehkan pakai uang itu mazhab Hanafi. Terus kita ikut yang mana? Ikut majelis tarjih. Nanti tinggal dicek di majelis tarjih itu akan ada di lazis itu ukuran-ukuran kita zakat pakai uang atau apa. Nanti soal tanggung jawab itu urusannya majelis tarjih. Nah, kita ikut majelis tarjih. Cuman saya sampaikan ini supaya kita tahu bahwa di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, biar paham. Kalau ada yang zakat uangnya harus 3,5. Oh, landasannya ini. Memang ada yang landasan begitu. Yaitu mazhab Hanafi. Kalau Syafi'i tidak 2,5. Jadi perbedaannya kisaran 1 kilo. 1 kilo itu kan banyak. Kalau kali orang Temanggung ya luar biasa kan gitu. Silakan sekalian ada pertanyaan lain. Terkait dengan pelaksanaan sholat Id, apakah dibolehkan antara imam dengan khotibnya itu orang yang berbeda? Jadi petugasnya ada 2, imam sendiri, khotbah sendiri. Sebenarnya paling baik 1. Paling baik, tapi boleh berbeda. Rasul khatib dan imam, Khulafaur Rasyidin khatib dan imam. Kapan khatib imam mulai bisa? Itu kalau tak salah mulai khalifah Bani Umayyah yang pertama, Muawiyah. Itu mulai ada khatib sendiri, imam sendiri. Tapi secara umum paling baik itu imam sendiri, imam dan khatib 1. Cuman kadang wah itu kalau jadi imam sih suaranya bagus, tapi giliran jadi khatib nggak keren nih. Wah kalau itu yang jadi khatib bagus, tapi giliran jadi imam bacaannya juga nggak bagus. Akhirnya digabung, yang bacaannya bagus jadi imam, yang khutbahnya bagus jadi khatib, digabung jadi 1. Ya monggo saja, dua-duanya boleh. Tapi kalau mau bagus, imam khatibnya jadi 1. Sekiranya mau dipisah, pernah ada contoh dari generasi tabiin, berarti nanti sudah meskipun Muawiyah itu sahabat ya. Apakah kemudian tabi'in itu dapat dijadikan hujah pegangan? Bisa. Dalilnya apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik masa itu adalah masa saya, kemudian masa setelahnya, masa saya itu masa Rasul dan sahabat ya. Setelahnya itu tabi'in, kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Maka generasi para imam mazhab, selama pendapat itu ada cantolan dari para imam mazhab, maka pendapat itu bisa digunakan, bisa dilaksanakan. Termasuk salat witir, ada yang 3 rakaat 1 salam, ada yang 3 rakaat 2 dulu baru 1. Maka kalau 2 dulu baru 1, niatnya jangan salah. Minal witri, sebagian dari witir, belum sempurna karena masih 2 itu bukan witir. Maka biasanya kalau yang 3 rakaat 2 dulu baru 1, itu Bilalnya itu mengatakan as-sholatu sunatan minal witri. Niat sholat sebagian dari sholat witir, bukan saya niat sholat witir. Oh enggak, witir itu tidak 2 rakaat, witir itu 3 atau 1. Maka kalau 2 minal witri, sebagian baru witir, karena dia belum lengkap. Baru nanti tambah 1 menjadi lengkap, jadi sholat witir kan gitu. Itu jadi yang kadang makmum juga tidak dikasih tahu dulu. Jadi sholatnya tuh niatnya sholat witir. Belum, ini belum witir, ini baru 2 rakaat. Makanya Bilalnya mengingatkan minal witri, sebagian dari witir, bukan as-sholatu sunnatal witri, bukan, tapi ada minnya. Coba dengarkan baik-baik kalau pas di tempat-tempat yang witirnya yang sholatnya 20 rakaat, terus witirnya itu 2 plus 1, biasanya minal witri. Cuman makmum biasanya enggak tahu menau itu. Wahnya yang penting la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi prinsipnya niat dalam hati ya. Niat dalam hati, dan kita harus tahu ini sebagian dari witir, belum sholat witir. Kalau kita mengatakan itu sholat witir, oh enggak sah, itu salah niat. Oh ini belum witir, belum sempurna. Nah, makanya kata-kata minal witri ini perlu diingatkan ke makmum supaya ketika niat itu benar-benar minal witri, sebagian dari witir, bukan sholat witir, karena belum sempurna
witirnya. Dan itu ada dalam kitab Majmu' karya Imam Nawawi disebutkan boleh 2+1, boleh 3 kali salam, meskipun Imam Nawawi sendiri menguatkan 3 kali salam. Wallahu a'lam. Silakan, belakang dulu. Terkait tadi yaitu dengan zakat mazhab Syafi'i dan Hanafi, yaitu batas 2,5 di Syafi'i dan 3,5 di mazhab Hanafi. Batas tersebut adalah batas minimal atau memang harus stagnan seperti itu, atau bisa lebih dari. Kalau lebih berarti selebihnya itu sedekah. Tapi itu batas minimal zakat. Kalau mau lebih kan monggo. Boleh, bagus. Berarti itu menjadi sedekah untuk kita, untuk keluarga kita. Allahu a'lam. Tadi ya. Berkaitan dengan hadis terakhir tentang Al-Qur'an tadi. Iya. Yang itu menjadi aktivitas daripada pertanyaan saya, siapa yang di ulama salaf yang menggunakan ini sebagai batas bid'ah, karena ini kan menjadi luas. Ya. Bid'ah itu dibagi, bid'ah itu apa dulu? Apa itu bid'ah? Ya. Bid'ah itu adalah menurut Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam, dalam itu sebuah amal perbuatan yang mayudahi al-ahkam asyariyah, yang menyerupai hukum syariat. Yang menyerupai hukum syariat itu disebut bid'ah. Jadi dia melakukan ibadah tidak ada cantolan dari Al-Quran ataupun Sunnah, meskipun dalilnya umum. Ini harus digarai. Selama masih ada dalil meskipun umum, berarti bukan bid'ah. Contohnya dalil umum itu apa? Zikir setelah sholat jahar, ya kan? Jangan disebut bid'ah. Kenapa? Loh, dalil zikir kan banyak. Wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikirlah kepada Allah sebanyak mungkin. Bertasbihnya pagi dan petang. Mau sendiri, mau bareng-bareng terserah. Kan ada cantolan hadisnya kan? Adapun kita mengatakan oh itu lemah karena begini, itu hal lain. Jadi perlu dibedakan antara bid'ah, rajih dan marjuh. Rajih itu pendapat kuat, marjuh itu lemah, bid'ah itu lepas dari ini, yang tidak ada dalam hukum syariat. Karena sesuatu yang lemah itu bukan bid'ah. Contoh, kunut itu menurut Muhammadiyah marjuh. Tetapi apakah itu bid'ah? Bukan. Karena Imam Syafi'i dan para ulama juga banyak yang menggunakan kunut. Bahkan Muhammadiyah sampai tahun 71 itu menggunakan kunut subuh. Apakah kemudian selama ini kita melakukan bid'ah? Tidak. Nah, itulah yang disebut dengan pendapat marjuh, lemah. Yang rajih menurut kita itu yang enggak pakai kunut sesuai dengan pendapat Imam Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i itu yang rajih itu pakai kunut. Dan rajih marjuh itu sesuai dengan standar masing-masing. Kenapa? Karena setiap ulama itu punya usul fikih sendiri. Saya punya standar begini. Ya, yang ini punya standar gini. Dan standarnya beda kan otomatis cara menilai hukum jadi beda. Karena standarnya beda. Tapi sama-sama punya dalil. Cuma yang ini mengatakan ini kuat, ini mengatakan ini lemah. Ini bukan bid'ah. Tapi yang tidak ada di ini itu bid'ah. Kan gitu. Itu pendapat Imam Syatibi mayudahi al-ahkam asyariyah, dan itu yang dipakai di fatwa tarsih. Perbuatan yang menyerupai hukum syariat. Ada pendapat lain yaitu ma khalafal kitab wa sunnah wa a'mal al-khulafa ar-rasyidin, segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah serta perkara-perkara yang dicontohkan oleh khulafa ar-rasyidin, sehingga apapun yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin meskipun tidak ada zaman Rasul tidak dianggap bid'ah. Contoh lain apa? Azan 2 kali waktu sholat Jumat itu dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Maka ketika ada yang azan 2 kali di waktu sholat Jumat ngantuk ya, sampingnya mau loncat itu, maka itu tidak disebut bid'ah. Ya, lagi serius belakang juga dikira gempa ya. Ada pendapat lain ma khalafal kitab wa sunnah, ini sudah jam 6:04 ini, wa aqwal khulafa ar-rasyidin wa tabi'in wa tabi'in, segala sesuatu yang tidak ada di Al-Qur'an dan sunnah ataupun sandaran dari tabi'in ataupun tabi'in. Nah, ini disebut dengan istilah bid'ah. Jadi kalau ada contoh dari generasi tabi'in atau tabi'in maka tidak disebut dengan bid'ah. Sandarannya hadis tadi itu, khairul qurun qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunhum. Dari sandaran hadis itulah kemudian para ulama mengatakan sekiranya ada contoh dari
tabi'in atau tabi'in atau sahabat ini tidak disebut bid'ah. Batasannya apa tabi'in itu? Ada yang mengatakan batasannya sampai tahun ke-220 Hijriah. Tapi banyak ulama yang mengatakan batasannya itu sampai tahun 300 Hijriah. Sehingga ulama yang sebelum tahun 300 Hijriah ini disebut sebagai generasi salaf soleh atau tabi'in. Salaf soleh. Itu contoh. Maka ketika ada sandaran-sandaran qaul pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, Daud Az-Zahiri, Imam Muzani, Imam Tabari, Imam Zaid, banyak sekali mazhab ya. Ada 80-an mazhab. 80. Kalau di kita di Indonesia cuma Syafi'i. Kalau di Mesir ada 4. Tapi yang kita pelajari di Al-Azhar ada 8. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tambah Zahiri, Ja'fari itu ada di Iran, Zaidi di Yaman, Ibadi juga di Yaman, sebagian Yordan ada. Jadi di Al-Azhar itu kita belajar 8 mazhab ini karena memang itu ada di Timur Tengah. Meskipun di Indonesia nggak ada, kita hanya di mazhab Syafi'i. Maka mazhab itu banyak sekali. Selama masih ada sandaran akwal dari para imam ini, maka itu tidak disebut dengan istilah bid'ah. Bid'ah sendiri itu dibagi menjadi 2. Satu terkait dengan urusan akidah, kedua terkait dengan urusan ibadah. Jadi akidah pun ada bid'ah. Maka kalau kita baca HPT bab iman, bagian ketuhanan bab terakhir, itu surat faman i'taqada jami'a dzalika kana min ahlil haqqi was sunnah. Disebutkan siapa yang mengikuti poin-poin yang tertulis dalam HPT itu disebut pengikut ahlul haq wa sunnah. Wa man faraqo, tapi barang siapa yang menyelisihi karena min ahli bid'ah min ahli dhalal wal bid'ah, dia termasuk golongan yang sesat dan ahlul bid'ah. Itu ada di HPT. Maka kalau kita mengikuti HPT, para kelompok yang secara akidah berbeda dengan HPT itu sesat dan ahlul bid'ah. Siapa aja itu? Khawarij, Syiah, Murji'ah, macam-macam. Apalagi Fatimiyah waktu itu ada, Karamatah dan sebagainya itu. Ahmadiyah kalau yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu nabi berarti dia kafir. Tapi kalau yang mengatakan wali karena banyak ajaran yang sesat, dia ahlul bid'ah. Itu dalam akidah. Yang kedua dalam ibadah. Dalam ibadah itu mungkin akidahnya udah selamat, tapi ibadahnya buat hal yang baru, menyerupai hukum syariat. Poso weton, poso ngrowot, poso mutih. Kan hukum puasa sudah ada. Ramadan jelas, Senin Kamis jelas. Ya kan? Apalagi Daud jelas, pertengahan bulan jelas. Ini membuat poso anyar tuh yang enggak ada dalam hukum syariah. Ini namanya yudhahi al-ahkam, menyerupai hukum syariat. Maka ini bid'ah. Jadi bid'ah ada di fikih, ada juga di tauhid. Wallahu a'lam. Oh, masih ada. Ini enggak apa-apa ini. Boleh, sholat witir boleh dilakukan di rumah. Sholat tarawihnya di masjid, pulang mau sholat witir nanti menjelang subuh, mau tambah tahajud kalau berkeyakinan ada tahajud kan, boleh saja, sah. Oke. Alhamdulillah masih ada, cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang dapat membimbing kita, dunia kita, dan dapat menyelamatkan akhirat kita, dimudahkan urusan kita, dilapangkan rezeki kita, diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita, mendapat ketenangan batin, mendapatkan rahmat, diselamatkan dari fitnah kubur, dimudahkan ketika kelak kita menghadap Allah dalam sakaratul maut, dimudahkan ketika kita menjawab pertanyaan malaikat kelak di alam kubur, dijembarkan kuburan kita, diampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dibangkitkan bersama para nabi, para sahabat, para sholihin, para syuhada, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, mendapat keringanan di dalam hisabnya, di dalam mizannya, dimudahkan ketika menyeberang siratnya, diselamatkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya, dan dibangunkan istana Makkah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.